teman-teman, masih berjumpa lagi di channelnya Ahmad Sulaiman. Terima kasih selama ini sudah menemani saya dan setia untuk menonton konten-konten yang saya upload setiap hari ya, hampir setiap hari tapi nggak setiap hari ya, mungkin karena saya juga lebih sibuk di dunia luar ya. Saya seorang pekerja ya, pekerja atau pegawai atau karyawan ya di suatu perusahaan, terutama di bagian pengawasan ya. Jadi saya buat konten setiap hari di YouTube, fungsinya ya cuma untuk mengabadikan, untuk memberikan motivasi ya buat teman-teman, para YouTuber, para pemirsa ya. Sejauh ini saya melihat dan menganalisa bahwa kita perlu ya namanya motivasi atau pemantik atau ya dorongan supaya kita itu tidak lagi ada rasa galau, tahu ya, galau, rasa bimbang. Ya itulah tujuannya, yaitu untuk memberikan semangat untuk para pemuda ya, harus semangat. Di era seperti ini banyak konflik-konflik yang beredar, entah itu di dunia, di media massa, dunia maya atau dunia nyata ya. Tapi setidaknya kita harus paham, mencerminkan pribadi masing-masing. Kita setidaknya bisa memotivasi diri kita, terus memacu semangat kita, memberikan contoh ya. Terus kita berucap, itu pasti ada dampaknya. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Tapi meskipun walaupun ada yang nggak suka, jika kalian enjoy di depan kamera untuk membuat informasi atau menginspirasi buat orang lain, so lanjutkan aja. Toh setiap hari, setiap detik, setiap jam orang itu pasti pemikirannya selalu berubah-ubah ya. Hari ini konsisten, besok berubah lagi. Harus ada pemacunya lagi. Pemacunya ya harus punya semangat, punya cita-cita yang ke depan lebih baik lagi. Ya, saya setiap hari bekerja, setiap hari berusaha, setiap hari berkarya. Sedikit banyak ya, kita harus belajar. Intinya dimanapun berada, kuncinya cuma satu, belajar jujur ya. Jujur itu nomor satu ya. Jangan jujur karena ada hartanya, jangan jujur karena ada jabatannya, jangan jujur karena ada kewibawaannya, tapi jujurlah sesuai dengan porsi kalian semua ya. Yang jadi guru harus jujur membimbing murid-muridnya. Yang jadi pegawai harus jujur kepada komandannya, kepada pemimpinnya. Ya. Jadi ustadz harus jujur memberikan ilmunya, agamanya kepada umatnya biar tidak salah paham dalam menangani ya. Intinya cuma jujur. Saya di sini juga belajar jujur. Jujur untuk terus memberikan motivasi. Terus bagi anak harus jujur kepada orang tua, supaya orang tua harus jujur kepada anaknya.
karena itu adalah suatu contoh. Ya, kalau kita tidak belajar jujur, ya nanti akan terbiasa dan dirasuki rasa mengolah pikiran secara tertutup. Boleh jujur, boleh tidak jujur dalam satu hal. Ya, kalau kita tidak jujur itu dalam satu hal, kalau kita jujur nanti dampaknya bisa merusak. Contoh, di suatu perusahaan ada karyawan ya, terus tiba-tiba karyawan itu ditanya orang tentang apa itu sejarahnya perusahaan, tentang apa itu nikmatnya, tentang apa itu materi-materinya, material-materialnya, tentang bahan-bahannya. Kita nggak perlu jujur, karena itu juga bisa menghancurkan seorang. Jujurlah pada sesuatu yang bisa membuat semuanya atau semua pihak dapat merasakan kenyamanan, bukan satu pihak. Ya. Intinya kita harus jujur berkomunikasi, jujur bertindak. Walaupun salah, ya salah. A ya A. Walaupun B ya B. Karena kita jujur itu tujuannya untuk memperbaiki diri, bukan menghakimi diri. Kalau kita menghakimi diri selalu merasakan apa itu, tidak ada rasa semangat, tidak ada rasa ingin menjadi motivator, ya. Jujur itu sangatlah mahal harganya, tak ternilai harganya. Orang jujur ya, dimanapun berada, kalau orangnya jujur pasti di Indonesia ini nggak ada namanya kejahatan. Contoh, guru jujur pada muridnya, memberitahu motivasinya. Insya Allah murid-muridnya banyak yang mendengarkan, banyak yang mencontoh lebih baik. Ya, kalau guru buku dan ditiru, artinya dicontoh dan dilaksanakan. Ya mudah-mudahan dengan guru yang dengan jujur, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari apa yang ditanamnya ya. Buat siswanya harus jujur juga sama gurunya. Jujur. Kalau memang belum bisa, ya belum bisa. Kalau sudah bisa, bilang bisa. Kalau ditegur ini memang salah, itu orang yang baik. Orang yang baik itu ya jujur. Belum bisa ya belum bisa, sudah bisa sudah bisa. Kalau masih dalam pembelajaran harus mau dikasih, mau di training, mau diberitahu biar sadar arti kejujuran itu bagaimana, dan kejujuran itu mempunyai nilai norma-norma di atas rata-rata, seperti halnya dengan kita menghormati, ya kita sudah menghormati, tapi kalau kita tidak jujur, cuma berpura-pura, sama aja kita membohongi diri kita sendiri. Yang penting kita sudah jujur apa adanya, sudah bilang A, B, C, D, E dan sekian. Entah kalau tidak dihargai terserah, kalau tidak dihargai alhamdulillah. Yang penting kita sudah bicara jujur apa adanya. Sekali lagi buat teman-teman, buat para YouTuber, ayo kita sama-sama jujur. Walaupun di support ya jujur aja, gak apa-apa. Walaupun
beli paketan, beli apa ini, yang penting kita sudah jujur. Entah nanti pihak YouTuber sudah menilai sendiri-sendiri, entah monetisasi atau tidak, itu terserah. Yang penting kita sudah berbicara jujur apa adanya, buat video seoriginal mungkin ya, terus jangan saling menyalahkan, saling jujur, saling memperbaiki diri. Intinya ya tetap fokus untuk berkarya dengan patokan kita harus jujur dan taat dalam setiap peraturan, karena kejujuran inilah yang menjadi tombak utama untuk mencapai kesuksesan. Jika kalian nggak jujur, nggak amanah, ya tidak tahu kedepannya pasti ada rasa pengen menutupi, jadi pikiran rasa semerawut ya. Kalau kita sudah jujur, yes apa adanya, wes ya, jalani santai, jalani relax, enjoy. Mau tidur, mau makan, mau di apa, enjoy. Tapi kalau dalam hati kita tidak bisa jujur, ya udah, kita akan merasa terpuruk, merasa terbebani, hidup ini terasa gelap, tidak ada rasa bersyukur. Karena sebaik-baik orang yang bersyukur, dia menciptakan hatinya selalu berkata jujur. Karena hati yang bersih, hati yang suci itu tidak mau membohongi dirinya sendiri, dan dia selalu ingin berkata jujur. Dan kita harus mengendalikan kejujuran itu, harus bisa melemahkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu tidak bisa kita lenyapkan, tapi kita harus bisa mengendalikan. Sukses menurut saya tidak harus dengan bergelimang harta, tapi sukses itu bagaimana kita bisa mencetak generasi setelah kita menjadi lebih baik lagi, menjadi orang yang bermanfaat, serta bisa berkarya menjadi lebih baik lagi dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa, agama, pastinya buat masyarakat luas. Karena setiap orang perjalanan sudah berbeda-beda. Intinya jika orang berprinsip seperti itu, kejahatan di Indonesia pasti berkurang, bahkan tidak ada. Intinya saling jujur, saling memperbaiki diri, saling memotivasi diri. Jika kita salah, belajar menghukum sendiri, jangan menghukum orang lain. Hukum sendiri, hukumnya ini ya kita harus, entah itu sehari harus nggak makan, sehari harus gak mandi, harus dihukum biar tahu diri, biar kita bisa melemahkan hawa nafsu. Bukan malas yang kita tunjukkan, tapi kita menghukum keadaan-keadaan yang bisa menutupi kita dalam hal kejujuran. Itulah sepenggal cerita saya, sepenggal motivasi saya, terutama untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kalian semua para YouTuber. Lanjutkan perjuangan teman-teman, perbaiki manajemen teman-teman, dan usahakan bisa tetap bermanfaat bagi orang banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tetap dukung saja. Like boleh, subscribe juga boleh, dislike juga boleh, terserah teman-teman. Yang penting itu keyakinan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Sulaiman. Jujur itu nomor 1. Walaupun
Oke.